warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ila Sulasmi, saya dari Prodi PGMI semester 6, Sekolah Tinggi Agama Islam Kiai Haji Abdul Qadir. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang teori perkembangan menurut Sigmund Freud. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu Sigmund Freud itu siapa? Nah, Sigmund Freud merupakan psikiater asal Austria yang lahir pada tahun 1856 dan meninggal tahun 1939. Beliau merupakan pelopor teori psikodinamika. Teori yang dikemukakan oleh Freud ini berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Penekanan Freud pada alam bawah sadar berasal dari hasil pelacakannya terhadap pengalaman-pengalaman pribadi para pasiennya, di mana ditemukan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa kanak-kanak sangat mempengaruhi kehidupan pasien di masa-masa selanjutnya. Impresinya terhadap pentingnya periode awal kehidupan manusia yang informasinya kemudian tertanam dalam alam bawah sadar, meyakinkannya bahwa informasi dalam alam bawah sadar itu sangat penting karena dari situlah muncul berbagai gangguan-gangguan emosi. Freud merupakan teoritis pertama yang memusatkan perhatiannya kepada perkembangan dan menekankan pentingnya peran masa bayi dan awal kanak-kanak dalam membentuk karakter seseorang. Sigmund Freud juga membagi perkembangan kepribadian manusia menjadi beberapa tahap, yaitu fase oral, fase anal, fase valis, fase latensi, dan fase genital. Yang pertama yaitu tahap oral atau berpusat pada oris atau mulut. Fase oral adalah fase perkembangan yang terjadi pada tahun pertama dari kehidupan individu. Pada fase ini, daerah erogen yang paling peka adalah mulut, yang berkaitan dengan pemuasan kebutuhan pokok seperti makanan dan air. Fase oral berakhir saat bayi tidak lagi memperoleh asupan gizi secara berlangsung dari ibunya. Pada masa ini, libido didistribusikan ke daerah oral sehingga perbuatan menghisap dan menelan menjadi metode utama untuk mereduksi ketegangan dan mencapai kepuasan atau kenikmatan. Karena mulut menjadi sumber kenikmatan erotis, maka anak akan menikmati peristiwa menetes pada ibunya dan juga memasukkan segala jenis benda ke dalam mulutnya, termasuk jempolnya sendiri. Yang kedua yaitu tahap anal. Ini berpusat pada anus atau dubur. Tahap ini berada pada usia kira-kira 2-3 tahun. Pada tahap ini, libido terdistribusikan ke daerah anus. Anak akan mengalami ketegangan ketika duburnya penuh dengan ampas makanan dan peristiwa buang air besar yang dialami oleh anak merupakan proses pelepasan ketegangan dan pencapaian kepuasan. Peristiwa ini disebut erotik anal. Setelah melewati masa penyatihan, anak pada tahap ini dituntut untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan orang tua atau lingkungan, seperti hidup bersih, tidak mengompol, tidak buang air kecil atau besar di sembarangan tempat. Orang tua mengenalkan tuntutan tersebut melalui latihan kebersihan atau toilet training. Yang ketiga yaitu tahap valis, berpusat pada talus atau zakar. Tahap ini berlangsung kira-kira 3-5 tahun. Pada usia ini, anak mulai memperhatikan atau senang memainkan alat kelaminnya sendiri. Dengan kata lain, anak usia ini sudah mulai bermasturbasi, mengusap-ngusap atau memijit-mijit organ seksualnya sendiri yang menghasilkan kepuasan atau rasa senang. Pada masa ini terjadi perkembangan berbagai aspek psikologis, terutama yang terkait dengan iklim kehidupan sosial-psikologis, keluarga atau perlakuan orang tua terhadap anaknya. Pada tahap ini, anak masih bersikap selfish atau sikap mementingkan diri sendiri, belum
berorientasi keluar atau memperhatikan orang lain. Yang keempat yaitu tahap latensi. Tahap latensi berkisar antara usia 6 sampai 12 tahun, masa sekolah dasar. Tahap ini merupakan masa tenang seksual karena segala sesuatu yang terkait dengan seks dihambat atau didepres ataupun ditekan. Dengan kata lain, masa ini adalah masa periode tertahannya dorongan-dorongan seks dan agresif. Selama masa ini, anak mengembangkan kemampuannya bersublimasi seperti mengerjakan tugas-tugas sekolah, bermain, olahraga, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kelima yaitu tahap primital. Tahap ini dimulai sekitar usia 12 atau 13 tahun. Pada masa ini, anak sudah masuk usia remaja. Masa ini ditandai dengan matangnya organ reproduksi anak. Pada periode ini, insting seksual dan agresif menjadi. Anak mulai mengembangkan motif untuk mencintai orang lain atau mulai berkembangnya motif altruis, keinginan untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Motif-motif ini mendorong anak atau remaja untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dan persiapan untuk memasuki dunia kerja, pernikahan, dan juga berkeluarga. Masa ini ditandai dengan proses pengalihan perhatian dari mencari kepuasan atau kenikmatan sendiri yang bersifat kekanak-kanakan atau selfish kepada kehidupan sosial orang dewasa dan berorientasi kepada kenyataan prinsip realitas. Baik teman-teman, itulah 5 tahap perkembangan menurut teori Sigmund Freud. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.